Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya dengan NIM 2308701. Di video ini kita akan bicara soal perencanaan atau yang lebih dikenal sebagai business plan atau perencanaan usaha atau bisnis yang akan kita kerjakan. Karena memang apapun kondisinya dalam hidup, sebenarnya segala sesuatu pertimbangan adalah seberapa hebat rencana kita, desain, karena khasnya secara teknis. Apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan justru adalah gambaran atau refleksi dari apa yang sudah kita rencanakan. Ketika rencananya baik, mudah-mudahan kita bisa mendeteksi bahwa pelaksanaan atau rencana yang sudah didesain berjalan baik. Bahkan kita bisa mendeteksi juga bagian mana yang sudah tercapai, bagaimana yang masih dibenahi, bagaimana masih diperbaiki. Semua dari sketsa rencana yang sudah dibuat, bahkan orang-orang yang hebat di muka bumi ini. Sukses itu akibat refleksi rencana yang sangat matang. Business plan nantinya akan kita coba jabarkan apa sebenarnya business plan dan seperti apa sebenarnya rencana usaha dan kenapa harus didesain sedemikian rupa. Jelas dalam materi ini kita akan coba lihat mulai dari pengertian konsep secara umum tentang business plan atau rencana usaha. Kemudian kita akan coba kaji bagaimana tujuan dari rencana itu. Prinsip-prinsip yang harus kita ikuti, prinsip rencana usaha dan ada tidak formatnya, ada format khusus tidak dalam konteks business plan. Kemudian juga kita mendeteksi bahwa perencanaan atau usaha bisnis plan itu dianggap sebagai satu rencana bisnis yang baik. Mudah-mudahan kita bisa membahas teknik presentasi rencana usaha termasuk penyusunan rencana. Nanti kita juga bisa membahas teknik presentasi rencana usaha termasuk penyusunan rencana usaha atau business plan dan berbagai sistematikanya. Namanya juga pengantar kewirausahaan, ini diberikan kepada kita dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi pengusaha hebat. Bruno, sekali lagi saya berharap akan muncul pengusaha pebisnis andal yang luar biasa, orang kaya, orang yang baru di masa depan. Nanti dari kelas virtual ini, sekarang kita coba lihat. Yang pertama, coba menganalisa sebenarnya konsep atau pengertian dari business plan atau rencana usaha yang dibuat itu apa dan kenapa rencana usaha itu masih dibuat oleh seorang calon businessman atau businessman woman. Dimulai mau tidak mau, bahkan menurut saya hampir seluruh aspek pekerjaan di dunia ini butuh rencana. Rencana tersebut disertai dengan banyak hal yang harus ada di dalamnya. Mulai dari ide inovasi, kreativitas, waktu pencapaian, itu semua kita ada dalam sketsa rencana kita. Ketika kita berencana merealisasikan atau mewujudkan ide-ide yang ada di kepala kita, satu tindakan atau pekerjaan, realitanya kita dihadapkan pada beberapa kemungkinan. Di antaranya satu pekerjaan kita berhasil sehingga kita mendapatkan uang atau materi. Atau sebaliknya, yang kedua, kebalikan dari pekerjaan kita menjadi gagal dan kita harus memikirkan kembali apa yang rencana berikutnya. Bahkan bisa jadi dalam konteks kegagalan kita akan kehilangan banyak modal atau mengalami kerugian. Seorang wirausaha, khususnya wirausaha baru, cenderung melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai trial and error, atau yang cobalah istilahnya, dicoba begini mudah menempel, untuk kalau tidak nanti lagi. Biasanya para calon wirausaha akan beralih ke usaha-usaha yang lainnya. Jadi persoalannya, jika gagal beberapa kali, kadang-kadang mereka berhenti melakukan usaha, bahkan cenderung menyerah, give up tanpa melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Kenapa mereka gagal? Kenapa dari trial error itu justru errornya lebih banyumat atau mencoba untuk merefleksikan ke belakang. Kenapa anaknya sudah dilakukan atau bagian mana yang menjadi catatan sementara ini yang menjadi standar ukur dari rencana itu dibuat
Dan ini pula yang seringkali tidak diindahkan oleh para pengusaha muda atau mereka yang mencoba melakukan trial. Kemudian setelah beberapa give up, angkat tangan, ya sudah menyerah. Padahal itu justru menjadi kekuatan ketika itu mereka mencoba mengantisipasi langkah demi langkah untuk melihat mendeteksi kesalahan apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau memperbaiki. Kalau tidak salah, kita akan coba lihat apa kata seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan. Perencanaan usaha sebenarnya merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Apa yang dijelaskan oleh David, seorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan dengan baik sebenarnya sudah merencanakan kegagalan untuk hidupnya. Mudah-mudahan ambil saja dalam sekali, namun menurut David, pengusaha yang tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang menyisihkan waktu, mengkaji sebuah strategi, menggunakan informasi untuk cukup pandai mengenali berbagai kekurangan diri. Jadi ingat bahwa orang yang membuat perencanaan kemudian tidak terhadap itu artinya dia tidak tahu apa isi dan kenapa rencana itu dibuat, sebenarnya adalah kegagalan dari awal. Makanya kalau ingin maju sebenarnya tergantung sejauh mana rencana itu didesain secara matang, dan itu adalah langkah awal. Kegagalan itu biasa kemudian prospeknya dievaluasi untuk memperbaiki langkah berikutnya. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Saya Aditya, mohon undur diri. Kalau ada salah yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.